Dulu aku pernah hilang di mall. Oke, di mall itu aku hilang, terus ternyata aku tiba-tiba udah ada di atas panggung, Kak. Karena aku masih pakai daya imut tuh kayak dibully gitu loh sama kakak-kakak kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman JNE dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast Untold Story JNE Punya Cerita. Dan masih bersama gue Reza Nugra. Wah, ini di episode kesekian ini gue kedatangan cewek cantik lagi. Dan di samping gue ada artis cilik tapi udah nggak cilik. Ini dulu disebutnya Dea Imut. Hai Dea. Hai. Silakan dibuka maskernya. Tuh. Oh, ya Halo. Allah, masih imut loh. Makasih loh. Ya Allah. Sekarang bukan cuma imut, Apa? ngangenin. Ya makasih Aduh dikit. nggak lucu lagi. Maaf aku dropin ya. Maaf. Dea. Apa? Waduh, kamu sekarang umur berapa sih? Aku umur 25 tahun. 25 tahun. Oh, seumuran kita ya. Iya. Iya. Aku percaya kok. Kamu kelahiran 96 kan? Iya, Ya, aku 96. 95 setengah kebetulan ya. Kebetulan ya? Kebetulan. Apa? Aku tuh lupa deh. Kamu tuh dulu waktu masih jadi masih kecil kan artis cilik. Awalnya tuh gimana sih menjadi artis cilik? Aku nyanyi dulu sih sebenarnya. Oh, nyanyi ya? Nyanyi dulu. Yang mana nih lagunya? Nggak terkenal sih. Coba. Dulu tuh soalnya Imut itu sebenarnya dari namanya Tiga Bocah Imut. Jadi Oh, itu grup. namanya Tiga Bocah Siapa Imut. aja? Ada Ica Imut, Aldo Imut, Dea Imut. Awalnya bertiga itu. Awalnya bertiga. Berawal dari temenan atau memang direkrut manajemen? Enggak, jadi kayak mama tuh dulu aku pernah hilang di mall. Hilang? Iya, awalnya Serius? Iya, Mall dulu. mana? Di Bekasi, aku juga lupa nama mallnya apa. Oke, ya kita lupain lah. Iya. Oke. Oke, di mall itu aku hilang, terus ternyata aku tiba-tiba udah ada di atas panggung, Kak. Serius? Iya. Memang lagi ada event? Ada event dia Oke. kayak acara anak-anak gitu. Oke. Terus mama nyariin gitu, ternyata dari intercom kayak, iya namanya siapa deh, kok naik ke atas panggung? Aku nyebut MC-nya sendiri gitu, ya. oke. Emang dari dulu udah ambis kayaknya anaknya gitu, langsung naik ke atas panggung. Emang suka tampil ya? Iya, suka Oke. tampil. Terus nyanyi deh di atas. Sendiri gitu aja? Iya. Oke, lalu ketemu yang Ada yang nyamperin mama aku gitu, terus kayaknya anaknya berbakat deh gini, bisa jadi ini gitu. dari Awalnya dari itu. pihak manajemen lah atau apa gitu Kayak ya? agensi mungkin ya, kalau oke. sekarang agensi gitu. Oke. Dua orang yang lain itu dipertemukan juga oleh si agensi itu? Iya, Kamu kayak- tidak kenal sama sekali sebelumnya? Nggak kenal sama sekali. Ngebumnya kamu bener-bener naik itu pertama kali itu karena sinetron apa karena nyanyi sih? Sinetron. Sinetron kan? Aku dulu apa namanya? Bidadari. Bidadari. Siapa yang nggak tahu Bidadari? Bidadari. Oh itu siapa sih yang artisnya? Aku masuknya di Bidadari 2 kan, ada Oh iya, Bidadari 1, Bidadari 2, Bidadari 3 kan. Betul. Aku masuknya di Bidadari 2. Waktu itu masih sama ada Kak Marsyanda, Marsyanda. Tante Marini Jumarnis, terus Tante Becky Beku Temewu. terus banyak sih ya. Pemainnya tuh banyak banget soalnya Kamu kan. umur berapa di Bidadari? Aku di Bidadari tuh SD mau masuk SD, berarti dari umur 5 tahun Iya. sampai aku umur 7 tahun, karena sempat syuting di sekolah aku juga pas Iya aku kelas 1 benar. SD gitu. Tapi siapa sih yang nggak tahu Bidadari? Jadi mungkin Banget sih. itu pada masanya itu sinetron yang benar-benar ceritanya itu faedahnya kuat. Bener. Kuat sekali. Kuat sekali faedahnya. Kalau sekarang Gimana ya? Agak gimana ya? Faedahnya apa? tapi memang ya aku merasakan juga tuh, nonton juga tuh Bidadari masih banyak lah. Karena Zaman bedanya dulu berkualitas, Kak. Iya. Karena di syutingnya itu seminggu sekali, kita Bener. syutingnya seminggu tuh bisa 3 kali. Iya. Jadi bener-bener dilihat dari segi cerita Iya, gitu. Karena bener. tayangnya cuma seminggu sekali. dulu. Bener. Tapi kamu merasakan ya zaman waktu itu tuh sangat berkualitas ya. Berasakan banget, kayak bedanya juga kita punya waktu buat belajar skenario lebih panjang, terus Acting juga pakai latihan kan? Iya, Sinetron aja latihan. maksudnya dan karakternya tuh bisa masuk banget gitu, nggak kayak berapa
nggak cepet gitu Ya, ininya ya. waktunya. Kalau sekarang kan kayak cepet banget, segala Ya. sesuatunya cepet banget. Artis cilik zaman dulu makanya mereka semua nyangkut di benak kita, nyangkut di dunia entertain Indonesia karena memang mereka berkarya itu kemauan mereka. Benar. Dan dulu tuh luas sekali, maksudnya kayak Bener. yang mau jadi artis cilik tuh banyak banget. Bener. Jadi seneng gitu ngelihat Ya, kayak teman-teman, apalagi kalau ketemu di tempat syuting banyak gitu teman-temannya, Ya, nggak ya. maksudnya semuanya banyak artis ciliknya gitu. Ya. Jadi ketemu temennya di situ. Zaman kamu tuh siapa aja deh? Zaman aku tuh Kak Joshua Suherman, Oh iya, Joshua. Kak Joshua, Kak Tinatun. Tinatun. Kalau aku paling kecilnya di antara mereka sih, aku Iya, paling iya, kecilnya. iya. Tapi kalau kayak kalau dulu nyanyi-nyanyi keluar kota kan sering banget. Itu sama mereka tuh turnya gitu. Memang paketan gitu ya. Paketan gitulah, karena Iya sih, artis-artis cilik semua kan. Aku riset nih. Kamu kuliah sampai ke Korea katanya. Iya. Kuliah atau apa sih itu? Apa? Itu short term sih, kayak cuman setahun doang. Oke. Karena aku apply beasiswa ternyata dapet gitu, Rezeki ya? rezeki, alhamdulillah. Rezeki. Karena awalnya tuh kakak aku bilang ke aku, "Dek, kayaknya kamu harus punya Basic kemampuan pendidikan. lain, Ya, ya, kemampuan lain." Karena tuh dulu setelah lulus SMA nggak kepikiran buat kuliah, kayak mau kuliah apa ya, bingung gitu. Kayak karena dari kecil udah kerja, udah tahu uang gitu. Ya. Jadi kayak bingung mau kuliah apa, mau ngapain gitu. Dari kecil udah kaya ya. Enggak juga sih. Nggak ngerti kan Nggak ngerti soalnya. ya. Iya. Tapi tuh ngerti. Dari kecil. Satu udah SMA kan baru ngerti. Oh, Oh, dulu gue harusnya kaya gitu. Tapi merasakan dong. Merasakan. Nama aslimu siapa sih? Dia mungkin ada yang belum tahu ya. Aku juga belum tahu. Nama asli aku Claudia Anissa. Claudia Anissa. Claudia Anissa. Oh. Singkat banget. Iya. Nah sekarang dia Anissa ini memang ya udah pakai nama asli aja deh. Dulu pernah, soalnya pas aku SMP, karena aku masih pakai Dea Imu tuh kayak dibully gitu loh sama kakak-kakak kelas, sama Siapa yang bully? sebenarnya lebih kayak omongan mungkin bercanda, cuman Iya, aku temen-temen lah. iya teman-teman lah gitu bercanda, cuman kan lama-lama kayak iya juga ya, kayak maksudnya basic ngebully tuh kayak ih Dea imut, mana imutnya kayak gitu-gitu. Iya, Cuman kan kalau tiap hari denger juga capek gitu. Males juga. Benar. Akhirnya aku kayak bilang ke mama, aku mau ganti nama dong, Ma, gitu. Berarti ganti nama dari zaman SMP sebenarnya. SMP? Dari SMP. Cuman karena nama itu nggak bisa hilang, Iya benar. nggak susah hilangnya karena terkenalnya emang Dea Imut Betul, gitu. betul. Ya di mana-mana mau sampai sekarang pun kayak hari ini pun masih kayak ya Dea Anissa yang dulu dikenal dengan Dea Imut gitu, karena memang mostly orang taunya Dea Imut daripada Dea Anissa. Betul. Gitu. Ya itu memang prosesnya kan. Proses dan lama banget nggak bisa hilang gitu. Betul. Nah, kamu zaman SMP boleh tarik dikit ya? Boleh. Zaman SMP itu kamu aktif nggak sih? Waktu itu sinetron apa? Aktif, tapi aku sempat vakum setahun karena aku fokus sekolah gitu. Oh, oke. SMA? malah aktif banget strippingnya. Oh, kamu SMA tuh stripping ya? Iya, malah syuting stripping terus ngejar duit kayaknya. Udah mulai kenal duit Iya, saya. sebenarnya seneng dengan Iya, duit iya. gitu. Jadi Sinetron apa kamu pas SMA tuh? pas SMA tuh ada namanya strippingnya Alia, terus Mutiara juga. Oh itu pas aku SMP Mutiara, jadi kembar gitu deh. Nah, kalau musik udah tuh kamu lupain atau memang belum ada kesempatannya aja? Musik mungkin karena aku ngerasa aku lebih seneng di sinetron Acting, ya. acting daripada nyanyi, jadi aku lebih fokusin ke acting aku ya? gitu. Oh, oke. Kamu ada nggak sih film? Ada, tapi horor kebanyakan. Waduh, oke. Apa-apa coba? Ada Ghost Diary namanya. Oh kemarin. aku tahu tuh. Iya Ghost Aku tahu Diary. tuh. Terus ada juga kalau kakak tahu baru 2 tahun yang lalu Malam Jumat The Movie. Wah, Dari udah keluar belum sih? Udah Oh, keluar. udah ya? Sebelum pandemik? Sebelum pandemik. Dia soalnya ngangkat dari YouTuber gitu. Oh. Dari Ewing HD kalau kakak tahu. Oh, tahu Ewing HD. Oke, berarti film juga jalan ya. Film juga jalan. Nah, sekarang nih, kamu kan bisa dibilang 25 tahun. Fokusnya ke sinetron aja? Apa ada bisnis lain? Oh, sekarang sih masih sinetron aja. Cuman aku pengen produksi sendiri sih, Kak. Produksi sendiri? Pengen bikin sendiri karena aku Kenapa kepikiran gitu? anaknya terlalu berimajinasi, jadi kayak suka nulis sendiri, punya cerita sendiri, dan kadang kayak cerita itu aku kasih ke teman-teman aku yang suka nulis. Ya. Terus kayak aku minta, bisa nggak ya ini kita jadiin apalagi sekarang tempatnya udah banyak gitu. Betul, loh, kayak YouTube dan lain-lain. banyak banget gitu. Jadi aku pikir kenapa nggak aku jadiin si imajinasi ini kenyataan gitu loh. Nah, ya pacar ada nggak sih? Gue tuh stalking Instagram lu.
Itu cowok, gue nyari-nyari cowok lu yang mana gitu. Gue pengen tahu. Ada nggak sih? Nggak ada kak. Serius? Udah 2 tahun jomblo. 2 tahun ya Allah. 2 tahun jomblo. Tipe cowok kamu kayak gimana sih? Tipe cowok aku sebenarnya sih yang tahu apa yang dia mau aja sih sebenarnya. Kayak Gua banget gila. gimana? Wah, gimana? Gua tahu banget apa yang gua mau. Bener ya kak? Bener kak? Oke. Karena kadang cowok tuh banyak gak tahu maunya mereka apa. Sebentar, perspektifnya apa nih? Dari sisi apa nih yang dia Karena aku maunya kalau ketika dalam satu hubungan dua-duanya sama-sama maju gitu loh. Jangan ada yang maksudnya tertahan gitu. Jadi dua-duanya berkembang dalam relationship-nya gitu. Jangan ada yang stuck di dalam relationship-nya gitu. Dan itu susah banget ketemu sama orang yang kayak gitu. kalau profesi ngaruh nggak cowok menurut kamu? Enggak sih ya. Enggak ngaruh sama sekali. Yang kalau yang pilihan kamu yang buat kamu nyaman profesi apa kalau cowok? Apa ya? Aku nggak pernah Kalau sama mikirin entertainment, soal itu. sesama entertainment? Menurut aku sama sekali nggak masalah karena kok jadi ya gua jadi beda ya. Gue entertainment tapi emang bukan selevel dia. Enggak kayak gitu nggak ada kan, entertainment satu kayak satu mau apa gitu. Jadi nggak apa-apa ya? Sama-sama masalah. sinetron gitu? Nggak masalah sih aku, karena kan semuanya balik lagi ke diri kita masing-masing. Maksudnya balik lagi ke manusianya masing-masing. Dia mau jadi orang apa, mesti seperti apa. Kalau pekerjaannya tidak mendeskripsikan dia orang seperti apa sih menurut aku. Kamu ini kan aku lihat di Instagram tuh followersmu kan juga udah 1 juta ya? Iya alhamdulillah. 1 juta kan? Itu banyak banget kan? Banyak banget. Suka ada yang genit-genit gak? Karena kan image-mu kan dia imut, artis cilik gitu kan. Nah, di Instagram tuh kan berbagai macam laki-laki itu. Bener. Iya kan? Kadang-kadang suka kurang ajar, bener gak? Bener. Dan banyak banget. Kadang mereka nggak sadar kalau misalnya itu dibaca sama orang, Itu. bukan yang nggak dibaca Nah, gitu. kamu image-nya dia imut nih. Iya. Masih suka ada yang gitu gak sih? Masih banyak banget. Serius? Bahkan dulu dari sebelum aku, maksudnya kayak zaman-zaman Instagram awal itu sampai ada yang nge-DM-nya tuh banyak banget aneh-aneh. Sampai aku tuh nggak pernah kayak kalau orang aneh-aneh nge-DM, aku tuh nggak pernah kayak mikirin banget kayak ya udahlah selewatan gitu. Karena buat apa kita pikirin kan gitu. Terima konsekuensi juga. Iya bener. Oke. Tapi ada satu account dulu banget ini, satu account ini kayak sampai yang aku bakal Wait. Dia aktif? aktif apa nih? Instagramnya dia aktif? Nggak tahu, aku nggak pernah lihat karena Oh, kamu nggak pernah lihat? nggak pernah aku stalk. Oh nggak pernah? Nggak pernah aku Oke. stalk. Isinya apa Mungkin isinya? isinya kayak pokoknya dia ngomong aneh-aneh gitulah soal aku bakal nikahin kamu gini-gini, aku Serius? samperin kamu gini-gini. Terus karena aku kan awalnya kayak oke, kok selewat-selewatan aja karena yang kayak gitu-gitu maksudnya nggak usah aku pikirin ya, gitu bener. kan. Sampai akhirnya dia kayak ngomong aku bakal santet kamu, wah nggak bener nih. sakit sih. Nggak bener nih, akhirnya aku blok gitu loh kayak. Jangan-jangan tuh aku ya? Gimana? Sampai sejauh itu kak, sampai sejauh itu. Nggak bercanda. tapi emang aneh sih dia. Kalau ada yang mau deketin boleh lah ya, asal baik-baik. Boleh, masih terbuka kok. Masih terbuka, asal baik-baik. Ingat tuh, profesi nggak ngaruh. Nggak ngaruh Ya mau apa aja. Nah, umur. Kamu lebih suka yang pantaran, lebih tua, atau lebih muda? Aku lebih suka yang lebih tua biasanya, karena biasanya lebih tua berapa tahun? Nah, kan aku nanya. Iya. Lebih tua berapa tahun? Lebih tua nggak ngaruh sih, cuman biasanya menurut aku kalau di atas aku biasanya lebih bisa memomongi gitu. Terus Aduh, aku kayak banget lagi. agak takut salah ngomong gua. Mohon maaf begitu. Oke, jadi memang suka diemong ya? Iya, karena orangnya manja. Oh gitu? Iya, anaknya manja, jadi lebih suka diemong. Karena kakak-kakak aku juga umurnya jauh-jauh sama aku gitu. Dia keren banget sih. Aku ngeliat kamu tuh, nggak semua artis cilik itu yang bisa terus bertahan dan punya engagement kuat di media sosial,
sinetron terus berjalan, apalagi kamu juga sekolah gitu kan. Karena tapi aku sih punya catatan gini, artis cilik zaman kamu atau zaman sebelum kamu itu memang artis cilik yang berkualitas. Terima kasih. Nggak, ini benar, Iya, serius. benar. Serius. Karena ya contohnya misalnya kayak kamu, terus Joshua, Tina Tun. Kita bisa lihat lah sampai sekarang track record mereka bertahan, dan walaupun mereka tidak melulu di dunia entertainment, mereka berubah tapi mereka tetap bisa survive dan berkarya intinya. Jadi sekali lagi teman JNE, tepuk tangan yang meriah untuk Dea Imut. Apa? Kalau bicara JNE, wah ini Wow. nih. Ada cerita nggak kamu? Cerita apa nih? Apapun lah, pengalaman lah, jujur aja. Aku udah ngobrol sama direktur utamanya, aku udah ngobrol sama kesatria-kesatrianya. Kalau jadi aku nggak pernah ada cerita Yang gimana sih, karena anaknya online shopping banget kan. Woi. Emang selalu pakai JNE gitu kalau buat pengiriman. Aku nggak pernah ada aneh-aneh sih kalau sama. So far so good ya? So good. Pernah malah pakai punya beda, jadi malah ada apa-apa. Untuk jadi nggak pernah pakai yang lain lagi gitu. Yang pasti karena JNE connecting happiness. Mantap. Ya, ini sama sebelum kita tutup, Iya. sama seperti narasumber sebelumnya, ini menjadi segmen terakhir sebelum tutup. Oke. Kita punya segmen Express Question. Oke. Karena JNE Express, jadi ini ada Express Question. Jadi Harus cepet jawab. Iya, kamu juga jawabnya harus express Gak juga. boleh mikir ya. Nih ya, kamu nggak usah lihat situ. Enggak, aku nggak ngeliat Kak. Nggak ada. Kok nuduh sih? Kamu lihat aku aja. Oh ya gini tuh. Ya, ini ada orang tua. Ini ada banyak ya. Aku Oke. pilih beberapa aja. Iya boleh. Karir atau pendidikan? Pendidikan. Pendidikan. Karena kamu memilih sekolah waktu itu ya. Iya. Oke. Yang kedua, Korea atau Indonesia? Indonesia dong. Indonesia. Karena di Indonesia kita bisa lihat Korea juga Oh, iya, gitu. Di Korea jarang Indonesia. Iya, susah. Bener. Selebgram atau artis TV? Artis TV. Artis TV. Kenapa? Ya karena masih di ranah itu tempat aku bekerja. Masih Passion banyak- aku masih masih di banyak situ. job ya? Alhamdulillah. Passion aku masih di situ lah Oke. gitu. Kalau selebgram masih second jobnya. Ya. Nih, next. Nikah muda atau nikah nanti? Nikah nanti. Nikah nanti. Kayak nikah muda udah lewat gak sih? Aku udah 25. Oh iya juga sih. Nikah muda, Iya, nikah iya, nanti iya. mungkin. Kapan sih kamu punya target nggak? Dulu target aku 25. Oh. Tapi setelah udah 25 jadi mikir kenapa harus ditargetin gitu. Karena kita nggak pernah tahu jodoh dari mana datangnya. Jodoh kan Tuhan yang atur. Oh bener. Kamu nih cocok banget emang sama aku. Aku pikiran juga begitu. Aduh. Nggak, tapi serius Iya, deh. serius, Kak. Target ada nggak? Kamu nggak ada sama sekali. Cuek aja. Nggak ada, cuek aja. Kenapa harus ditargetin? Sebenarnya itu pemikiran yang kolot menurut aku sih. Oh, iya. Karena kalau menurut aku mau nikah umur berapapun nggak masalah. Iya benar. Gitu. Sepakat. Aku sangat sepakat. Jadi nanti kita tuh kontak ya. Terakhir. Dea Imut atau Dea Anissa? Ya Anissa. Dea Anissa, teman JNE, tepuk tangan sekali lagi. Thank you Dea. Terima kasih. Terima kasih, salam buat mama papa. Sehat selalu, sukses selalu, ditunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih, Ya, Kak. ditunggu DM dari aku. Pantas tadi udah nanyain Instagram. Maaf ya Om Tante. Yang masih Dea, pokoknya aku mewakili JNE, terima kasih banyak sudah hadir. Untuk teman JNE jangan lupa nanti jawab pertanyaannya. Subscribe dulu, bagikan ke teman-teman lu semua. Kasih lihat ke teman lu, di sini ada Dea Imut. Ini sesuatu yang mungkin belum pernah lu denger dari sosok Dea Imut atau Dea Anissa. Dan terakhir dari gua, teman-teman JNE dan masyarakat Indonesia, stay safe, stay healthy, and stay connecting happiness. Gua Reza Nugrah, Dea Imut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.